Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam rangka mengkaji tentang haji dan umroh. Tentunya semuanya ingin menunaikan haji dan umroh ke Baitullah. Nah, salah satu rukun Islam adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Tidak sedikit cerita orang-orang yang dianggap tidak mampu atau miskin atau susah dalam mencari nafkah, tetapi Allah memudahkan jalannya ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga kita harus optimis, insya Allah mampu melaksanakan ibadah haji. Mari kita ikuti ilmu, kita cari, menggali bagaimana kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan tentang tujuan daripada mempelajari materi ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian tentang haji dan umroh, kemudian mengetahui dalil haji dan umroh, serta menganalisis cara pelaksanaan haji dan umroh. Apa itu haji? Kita bahas yang pertama tentang pengertian haji menurut bahasa, yaitu qasdu atau sengaja atau ziarah atau berkunjung. Menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah, untuk mengamalkan rangkaian manasik haji sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sedikit pengertian tentang haji. Kemudian kita masuk kepada dalil diwajibkannya umat Islam untuk melakukan atau melaksanakan haji sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada semesta ini. Itulah kewajiban, juga ancaman bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan haji. Haji di samping merupakan ibadah wajib bagi orang Islam yang mampu, juga memiliki keutamaan di sisi Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apa yang paling utama. Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, haji mabrur. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itulah hadis tentang keutamaan kita melaksanakan haji. Kemudian kita masuk kepada syarat wajib haji. Apa saja syarat wajib haji? Yang pertama, beragama Islam, berakal atau balik, kemudian merdeka, maksudnya tidak menjadi budak. Jika budak atau posisi menjadi budak, tidak diwajibkan haji. Kemudian mampu, istita'ah, kuasa berkendara sampai kepada Baitullah. Itulah syarat wajib haji.
Kemudian rukun haji. Kita masuk kepada rukun haji. Apa itu rukunnya? Yang pertama, ihram. Apa itu ihram? Ihram ialah berniat untuk memulai melaksanakan ibadah haji atau umroh dan meninggalkan perbuatan lain dari luar ibadah haji atau umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain berwarna putih yang tidak berjahit. 1 helai dipakai sebagai sarung untuk menutup aurat, dan 1 helai lainnya untuk selendang. Untuk pakaian ihram perempuan adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah atau muka dan kedua telapak tangan. Pakaian ihram bagi wanita harus benar-benar menutup aurat, sehingga tidak diperbolehkan pakaian ketat dan transparan untuk ihram. Tata cara melaksanakan ihram adalah sebagai berikut. A. Sebelum ihram, mandi terlebih dahulu. B. Sesudah mandi, memakai wangi-wangian. C. Menyisir rambut agar rapi. Tata cara ihram yang D atau keempat, sholat sunat 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Yang E. Memulai ihram dengan niat ikhlas karena Allah. F. Sesudah memakai pakaian ihram dan memulai ihram, memperbanyak ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah ucapan kalimat talbiyah. Artinya, aku sambut panggilanmu, ya Allah. Aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Sungguh segala puji dan nikmat adalah kepunyaanmu. Juga kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Selama melaksanakan ihram, terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Apa saja larangan ihram? A. Memotong rambut. B. Mengenakan wangi-wangian. C. Berbuat kotor, berkata cabul dan bertengkar. D. Meminang atau meminangkan, menikah dan menikahkan. Itu larangan. Larangan yang E. Membunuh binatang buruan. Larangan ihram yang F. Mencabut atau menebang pohon. Larangan G. Khusus bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Kedua, memakai sepatu yang menutup kedua mata kaki. Ketiga, memakai penutup kepala. Kemudian larangannya H. Khusus bagi perempuan dilarang memakai cadar. Yang kedua, memakai kaos tangan. Itulah ketentuan-ketentuan ihram yang harus kita ketahui pada waktu kita melaksanakan ibadah haji. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Menurut bahasa, wukuf berarti berdiam diri, atau berhenti, atau menetap. Maksudnya, jamaah haji berada di Arafah atau di padang Arafah pada waktu antara tergelincirnya matahari atau setengah hari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari dan tanggal itu juga. Wukuf adalah puncak ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Maka, walaupun jamaah haji sakit, tetap harus dibawa untuk melakukan ibadah wukuf. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah.
Haji adalah melakukan wukuf di Arafah. Dalam melaksanakan wukuf di Arafah perlu memperhatikan hal-hal sebaik berikut. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang A, ketika kegiatan ibadah wukuf akan dimulai, hendaklah menghadap diri ke kiblat. Yang B, sholat zuhur dan asar secara jamak takdim dan qashar. C, mendengarkan khutbah wukuf. D, memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Zikir yang banyak diucapkan di saat wukuf adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kerajaan dan segala puji adalah miliknya. Di tangannya tergenggam kebaikan dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah ketentuan wukuf di Arafah yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad atau batu hitam dengan posisi Baitullah di sebelah kiri. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan sendiri, dikerjakan sesudah wukuf di Arafah. Pelaksanaan tawaf ifadah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Suci dari hadas besar, kecil, dan najis. Kemudian menutup aurat. Dilaksanakan 7 kali putaran. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Lalu Ka'bah berada sebelah kiri orang yang tawaf. Tawaf di luar Ka'bah tetapi masih dalam Masjidil Haram. Tata cara melakukan tawaf ifadah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Tata cara tawaf ifadah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menghadap Hajar Aswad melalui tawaf dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, aku melakukan tawaf ini karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, dan memenuhi janjimu, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bacaan tersebut diteruskan dengan bacaan yang dibaca sampai rukun yamani atau sebuah sudut di Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Tata cara wukuf, tata cara melakukan tawaf ifadah maksudnya. Yang kedua, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Tata cara tawaf ifadah yang ketiga, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Pada rakaat pertama sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Tata cara tawaf ifadah yang keempat, berdoa di multazam atau suatu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang kelima, minum air zam-zam dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, dan sembuh dari segala penyakit. Selain tawaf ifadah, ada lagi tawaf lain. Ada yang namanya tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan waktu seorang baru tiba di Mekah atau Masjid Haram dari negerinya. Tawaf yang lain namanya tawaf tatawu atau tatawu sunnah. Adalah tawaf yang dikerjakan kapan saja. Yang C, tawaf wada, adalah tawaf pamitan atau tawaf berpisah, tawaf selama tinggal. Itulah tata cara tawaf ifadah. Macam dalam tawaf yang selanjutnya, selain kudum, tatawu, wada, ifadah, ada namanya tawaf tahallul, tawaf nazar, dan tawaf sunnah. Kemudian kita membahas dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Tata cara melakukan sa'i adalah sebagai berikut. A. Sa'i dilakukan sesudah tawaf ifadah. B. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Perhitungan 1 kali dari Sofa ke Marwah dan Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Yang C, mendaki Bukit Sofa atau Marwah dengan membaca bacaan Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima abda'allahu bih. Abda'u bima bada'allahu bih. Sungguh Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Aku memulai dengan apa yang dimulai Allah. Tata cara sa'i yang keempat, berhenti atau berdiri di atas Bukit Sofa atau Marwah menghadap ke arah Ka'bah dan membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali.
Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki kerajaan dan segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah yang Maha Esa, yang telah menepati janjinya menolong hambanya yang menghancurkan sendiri musuh-musuhnya. Dibaca 3 kali. Tata cara sa'i yang atau yang kelima, di antara bukit Safa dan Marwah ada 2 pilar hijau. Bagi haji laki-laki, berlari-lari kecil antara 2 pilar tersebut dan berdoa, Rabbighfirli, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la ta'lam innaka antallahul a'azul akbar. Maksudnya innaka antallahul a'azul akram. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuslah apa-apa yang engkau ketahui. Sungguh engkau maha mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sungguh engkau ya Allah maha mulia lagi maha mengetahui. Itulah cara kita melakukan sa'i. Ada 5 cara yang kita harus bisa memahami betul-betul sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah perbuatan sebagai tanda dihalalkannya hal-hal yang diharamkan karena ihram. Bagi laki-laki, tahallul dengan memotong rambut atau mencukur gundul. Bagi perempuan, cukup menggunting beberapa helai saja. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bercukur. Mereka bertanya, dan kepada orang yang memotong pendek, wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bercukur. Mereka bertanya, dan kepada orang yang memotong pendek, wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bercukur. Mereka bertanya, dan kepada orang-orang yang memotong pendek, wahai Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, juga kepada orang yang memotong pendek, diriwayatkan Bukhari Muslim. Rukun haji yang keenam adalah tertib. Apa itu tertib? Yaitu urut-urut. Yang dimaksud tertib dalam haji ibadah ialah melaksanakan kelima rukun haji itu sesuai dengan urutan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mulai dari ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, dan akhirnya diakhiri dengan halul. Itulah rukun haji yang terdapat atau ada 6 harus kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Kemudian kita bahas tentang wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu ihram atau niat dalam mikot. Mikot adalah ketentuan batas kapan dan di mana ihram dimulai dengan mengenakan pakaian ihram. Mikot berhubungan dengan waktu kapan ihram dimulai dan mengenakan pakaian ihram disebut mikot zamani. Sedangkan yang berhubungan dengan tempat di mana ihram dimulai dan mengenakan pakaian ihram disebut mikot zamani. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Itu suatu kewajiban atau wajib bagi haji. Para jamaah haji telah melaksanakan wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah.
untuk melakukan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dari Arafah menuju Muzdalifah dilakukan setelah matahari terbenam. Setelah sampai di Muzdalifah, mendirikan sholat maghrib dan isya dilakukan dengan jamak takhir. Di samping sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, jamaah haji mengambil batu kecil atau kerikil untuk melempar jumroh. Mabit di Muzdalifah dilakukan sampai waktu subuh. Setelah mabit, mereka melakukan sholat subuh berjamaah di Muzdalifah. Kemudian menuju Mina untuk melakukan lemparan junah. Maksudnya untuk melempar jumroh. Wajib haji yang ketiga yaitu melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah mabit di Muzdalifah, para jamaah haji menuju Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Batu kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh tersebut disunahkan diambil ketika bermalam di Muzdalifah. Setelah melempar jumroh Aqobah, jamaah haji bermalam di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selama hari tasyrik, kewajiban haji yang harus dilakukan adalah melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan Aqobah. Cara melakukan kewajiban melempar jumroh sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan batu kecil atau kerikil yang akan digunakan melempar jumroh sehingga masing-masing jumrah sebanyak 7 butir kerikil. B. Setelah kerikil disiapkan dari tempat mabit di Mina menuju Jamarot dengan tenang dan tertib. C. Setelah sampai di Jamarot melempar jumroh. Tiap kali akan melempar jumroh mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Yang D. Melempar jumroh dapat dilakukan tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah saja. Kemudian kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf. Apabila melempar jumroh yang dilakukan jamaah haji hanya tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, itu disebut nafar awal atau rombongan pertama. Kemudian yang E, melempar jumroh dapat dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Baru kemudian kembali ke Mekah untuk tawaf. Apabila melempar jumroh yang dilakukan jamaah haji tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, kemudian baru tawaf, disebut nafar awal atau rombongan awal. Kemudian yang keempat atau wajib haji yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Cara melakukan tawaf wada sama dengan melakukan tawaf lainnya. Itulah wajib haji yang tentunya harus diketahui oleh kita semua, khususnya yang akan berangkat haji. Sunnah haji: membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membaca shalawat Nabi SAW dan doa setelah membaca talbiyah. Kemudian melaksanakan tawaf qudum. Kemudian masuk ke Baitullah atau Hijr Ismail. Dan kita masuk kepada larangan haji. Larangan yang harus ditinggalkan bagi orang yang sedang haji ihram haji adalah: bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan tutup kepala. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang
1. Memakai harum-haruman serta minyak wangi. Kemudian mencukur rambut atau bulu badan. Yang ketiga, dilarang menikah atau menikahkan. 4. Dilarang bersetubuh. 5. Dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itulah larangan haji. Dam atau denda. Dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama, yaitu menyembelih seekor unta atau kerbau atau lembu atau 7 ekor kambing, dan hajinya wajib diulang. Dan yang kedua, apabila tidak mampu, wajib memberi sedekah pada fakir miskin seharga seekor unta. 3. Apabila tidak mampu lagi, berpuasa dengan perhitungan setiap 0,8 kg daging unta berpuasa 1 hari. Sehingga jangan sampai kita dengan denda yang berat ini, jangan sampai kita melakukan larangan-larangan haji. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Yang pertama, menyembelih binatang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Selanjutnya, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang tersebut. Atau berpuasa dengan hitungan setiap 0,8 kg daging binatang itu harus berpuasa 1 hari. Kemudian, dam karena melakukan salah satu larangan berikut. 1. Mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi pria, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersetubuh setelah tahallul pertama. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Kemudian dam karena melakukan haji tamato atau kiron, dan denda dan dam karena meninggalkan salah satu wajib haji. Damnya adalah menyembelih seekor kambing, atau jika tidak mampu berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari dikerjakan di Mekah dan 7 hari dikerjakan setelah kembali ke tanah air. Kita masuk kepada umroh. Umroh menurut bahasa yaitu berziarah atau berkunjung. Menurut istilah, umroh adalah ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul demi mengharap ridho Allah. Dasar hukum daripada umroh yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kalau sebagai dasar umroh. Kita masuk kepada rukun dan wajib umroh. Wajib umroh, yang pertama rukun. Kita masuk kepada rukun umroh, yaitu niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib dalam melaksanakannya. Kemudian wajib umroh yaitu ihram dari mikot. Kemudian meninggalkan seluruh larangan umroh yang macam dan jenisnya sama dengan larangan haji.
Mikot zamani umroh adalah sepanjang tahun, tidak ditentukan, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh. Umroh dapat dilakukan kapan saja selama syarat-syarat umroh terpenuhi. Mikot makani umroh adalah tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram, yaitu sama dengan mikot makani haji. Khusus bagi orang yang berbeda, maksudnya orang yang berada di Mekah, mikot makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah. Bagi orang yang berada di Madinah, mikot di Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali. Sedangkan bagi yang berada di Mekah, mikotnya di Masjid Jiranah atau Masjid Tamim. Tata cara umroh. Setelah memahami rukun dan wajib umroh, perlu dipahami tentang tata cara melakukannya, yaitu mandi seperti mandi wajib. Yang B, memakai pakaian ihram untuk umroh dari mikot masing-masing. Yang C, mengucapkan niat umroh dari mikot labbaika umrota. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Yang D, menuju Mekah sambil memperbanyak membaca talbiyah. E, setelah sampai di Mekah menuju Masjidil Haram melaksanakan tawaf umroh. F, selesai tawaf kemudian mengerjakan sa'i. G, selesai sa'i melaksanakan tahallul, yaitu menyukur rambut. Dengan demikian telah selesai umroh dan kembali berpakaian biasa. Ada tata cara umroh dan haji. Yang pertama ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu baru umroh. Kemudian tamattu, yaitu mengerjakan umroh dahulu baru mengerjakan haji. Dan kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Hikmah haji dan umroh. Apa saja hikmah haji dan umroh? Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menumbuhkan semangat berkorban, mengenal tempat-tempat bersejarah, kemudian memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sama umat Islam, dan menjadi forum muktamar akbar umat Islam sedunia. Itulah hikmah haji dan umroh. Semoga kita mampu memahami dan bisa melaksanakan pergi ke Baitullah. Amin. Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dari nomor 17 tahun 1999. Silakan baca dari ketentuan umum sampai ketentuan penutup. Penjelasan Undang-Undang nomor 17 tahun 1999. Yang pertama yaitu tentang pengorganisasian. Kemudian bahas tentang biaya penyelenggaraan haji. Biaya sudah ditentukan sampai kepada pengembalian biaya jika berhalangan apabila calon haji meninggal atau berangkatnya dibatalkan karena alasan kesehatan atau sebab lainnya. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ini juga sudah ditentukan. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia selain diatur Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 juga di keputusan Menteri
Agama nomor 396 tahun 2003. Sebelum kita masuk ke tugas kelompok, silakan jika ada yang ditanyakan tentang haji dan umroh, insya Allah kita berusaha untuk menjawab. Jika tidak bisa, ya kita akan bertanya kepada yang ahlinya, yang lebih baik, lebih pintar, lebih mengetahui atau pernah melakukan haji. Kalau tidak ada, kita masuk kepada tugas kelompok. Silakan membentuk kelompok mungkin 5-6. Nanti tugasnya kalian pergi ke orang-orang yang sudah haji, carilah atau galilah ilmu atau informasi sebanyak mungkin, pengalaman-pengalaman pada waktu melakukan haji, sehingga kita mampu mengetahui tata cara secara real di kenyataan pada waktu kita melakukan haji. Itulah ketentuan haji yang sudah kita paparkan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga juga kita segera bisa dipanggil oleh Allah menuju ke Baitullah dan dimampukan perjalanan kita dan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.